Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Winoya, NPM 19211166 dari Ilmu Hukum, ingin mempresentasikan implementasi tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Pengertian konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Butir 2, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen akhir. Yang dimaksud konsumen akhir adalah, menurut BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional, pemakai air dari barang digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak diperjualbelikan. Menurut YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Perbedaan konsumen. Konsumen akhir dengan konsumen sementara adalah: konsumen akhir adalah konsumen yang mengkonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Perlindungan konsumen. Pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 1, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen. 2. Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan one prestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika satu produk rusak dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan. Keuntungan bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak. Terdapat kelemahan dalam prinsip ini yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum yang terdapat. Perlindungan konsumen diantaranya adalah pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan, persyaratan hubungan kontrak, baik hubungan kontrak secara horizontal maupun vertikal. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen. 3. Prinsip tanggung jawab mutlak. Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar di pasaran. Tanggung jawab mutlak strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian. Ketentuan ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat atau konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara pembuatan produsen dan kerugian yang dideritanya. Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk barang. Kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Konsumen mandiri. Ciri-ciri konsumen mandiri adalah sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya, mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan, dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen sendiri. Jujur dan bertanggung jawab, berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya. Berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen. Waspada konsumen. Waspada konsumen krisis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk. Teliti sebelum membeli. Biasakan belanja sesuai rencana. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Perhatikan label, keterangan barang, dan masa kadaluarsa. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.